Ketika kita sedang main antikan, ya, kita main pusaka pastinya akan tidak terlepas dari main antikan. Pusaka itu ada isi ataupun kosong, itu pasti punya nilai ekonomi. Ya, kita bermain di Tosan Aji ada dua value. Pertama adalah dari segi nilai ekonomi antikan, yang kedua adalah dari sisi spiritual ataupun dari makna-makna filosofi yang ada pada bentuk pamor, ada bentuk dapur, ada pun dari look seperti itu. Ya sahabat pusaka. Oke sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita diakui Rasulullah SAW sebagai umatnya nanti di hari akhirat nanti, sahabat Pusaka Jawa. Dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, musibah longsor, musibah angin topan, ataupun musibah ekonomi, ataupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah memberikan ganjaran berupa pahala karena sabar dalam menerima penyakit yang Allah tentukan, yaitu bentuk qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi ataupun sedang terlilit hutang banyak, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan kucuran atau limpahan rezeki yang berkah dan melimpah sehingga tercukupi semua. Yang punya hutang terlunasi semuanya. Ya, sampai ke anak cucu sahabat Pusaka Jawa. Nah, semoga sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari penyakit virus COVID-19 dan semoga Allah menurunkan obatnya. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka berbentuk tombak. Tombak look 3. Kalau kita bicara tentang look 3 berarti adalah keris jangkung. Ya, jangkung kadang kalau orang Jawa bilang jangkung jinampangan dening pangeran. Ya, kalau bicara jangkung berarti look 3, dan sebetulnya ini adalah ada request dari subscriber di Jakarta, yaitu Mas Oki, meminta dapur baru kuping. Kebetulan dapur baru kuping saya sudah sold out ke mana ya, ke Wonogiri ke anggota DPR kalau nggak salah di sana. Ya udah laku. Nah, ini tombak jangkung ini pun ada kupingnya. Ya, daripada tidak merequest yang ada kuping-kupingnya, ya Mas Oki ini saya nanti akan merequest dapurnya, walaupun ini dapurnya kalau untuk dipakem tidak ada. Ya, dapurnya istimewa karena ricikannya komplit sahabat Pusaka Jawa. Ya, ricikannya komplit. Nah, sahabat Pusaka Jawa, biasanya kalau kita bicara tentang jangkung biasanya adalah leluhur kita selalu memberikan kepada anak-anaknya, ya, memberikan kepada, entah itu berbentuk keris, entah itu berbentuk tombak, ya, itu kadang diberikan kepada anaknya sebagai perlambang agar harapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cita-citanya baik secara keduniawian maupun secara kerohanian tercapai. Jadi orang tua membekali anak-anaknya, entah itu ketika mau merantau ataupun tidak merantau, entah yang bekerja ataupun yang sedang sekolah, di bawah. Itu sebagai look 3 adalah perlambang. Hanya perlambang, makna dan filosofinya
adalah sebagai permohonan kepada Tuhan, yaitu saya ulangi lagi, permohonan kepada Tuhan bahwasanya agar cita-citanya tercapai, baik cita-cita secara rohani maupun keduniawian. Karena anak muda pasti mempunyai cita-cita yang banyak. Ya, kalau yang cita-cita pada kerohanian mungkin yang ada di pondok pesantren, di sekolah agama, dia sukses setelah lulus dari pondok pesantren, dia pun bisa menjadi asatid, kiai, ulama, syekh dan lain sebagainya. Ajengan kalau orang sudah bilang, ya. Nah, kalau ingin yang menjadi pengusaha ataupun menjadi karyawan PNS pun sukses, tercapai. Dari sekolah sudah dibekali seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka dapurnya sahabat Pusaka Jawa, kita ambil saja. Oke ya. Ini bilahnya lumayan tebal dan besar. Nanti kita ukur dulu ya sebelum kita bahas ricikannya. Dan tombak ini dipakem tidak ada. Jadi begini, ketika kita main antikan, saya bilang ketika kita sedang main antikan, ya, kita main pusaka pastinya akan tidak terlepas dari main antikan. Pusaka itu ada isi ataupun kosong, itu pasti punya nilai ekonomi. Ya. Kita bermain di Tosan Aji ada dua value. Pertama adalah dari segi nilai ekonomi antikan, yang kedua adalah dari sisi spiritual ataupun dari makna-makna filosofi yang ada pada bentuk pamor, ada bentuk dapur, ada pun dari look seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita buka. Jadi kalau kita bicara tentang Tosan Aji, kita pasti akan ditarik paksa agar mengetahui tentang sejarah kita. Itu enaknya main di Tosan Aji. Jadi bahasanya bukan tergolong kacang lupa kulitnya ataupun jas merah. Bahasa Bung Karno bilang jangan melupakan sejarah. Nah, dengan bermain atau antikan atau bermain Tosan Aji, maka sahabat Pusaka Jawa akan ditarik paksa ketika ini keris dapur ini tangguhnya pada era kerajaan ini. Nah, nanti udah kerajaan, nanti empunya siapa, rajanya siapa, pada saat itu akan terjadi tragedi apa, seperti itu. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, kita ukur dulu yang tadi saya bilang, kita ukur dulu bilahnya biar sahabat Pusaka Jawa lebih mantap. Ini bilahnya istimewa menurut saya, karena kalau kita bicara tentang antikan, pastinya kita akan mempunyai, jika kita mempunyai barang yang tidak banyak orang punya atau limited edition, pastinya kita mempunyai prestis sendiri, nilai prestis tersendiri, punya rasa kebanggaan. Kita ukur ya sahabat Pusaka Jawa, dari metuk sampai bilah panjangnya berapa. Dari metuk sampai bilah panjangnya 32,5. Kalau bilahnya saja berapa? Kita ukur. Bilahnya saja 27 sahabat Pusaka Jawa. Nanti akan saya sebutkan istimewanya di mana, kenapa saya suka dengan dapur tombak jangkung ini. Ya. Karena tombak jangkung ini juga ada satu stilasi atau gambaran bentuk atau siluet di kanan kirinya sini. Ya, nanti saya akan review dekatkan. Oke ya. Nah, tombak jangkung ini saya namakan adalah tombak jangkung putut kembar. Tombak jangkung kuping putut kembar. Kenapa dinamakan tombak jangkung kuping putut kembar? Kita lihat ke depan. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Oke. Nah, ini tombaknya istimewa sahabat Pusaka Jawa. Kenapa saya bilang istimewa? Ini tombaknya yang bikin istimewa adalah metuknya ada dua, ada double. Pada umumnya biasanya metuk cuma satu, ini double. Kalau kita bicara metuk berarti kan sahabat Pusaka Jawa pernah saya terangkan metuk ada dua, yaitu metuk yang iras, artinya metuk yang menyatu dengan bilah. Kemudian metuk sambungan. Metuk sambungan yang tidak menyatu dibikin seperti ring, cincin, dan bahannya pun dari
satu bila yang sama sebelum jadi pesinya biasanya dipotong dulu atau satunya dipotong buat bikin metuk. Kemudian dibentuk bilanya, kemudian dibikinkan di sini metuk yang sambungan. Nah, biasanya kalau untuk metuk-metuk yang iras adalah tangguhnya tangguh lama atau tangguh sepuh, sahabat pusaka Jawa. Kita lihat ricikan bilahnya dulu. Oke ya, kita bikin lihat. Ricikan bilahnya ini adalah dapurnya luk 3. Kita lihat ini luk 3. Memakai keruingan, lihat sahabat pusaka Jawa, keruingan sampai ke atas membentuk luk 3 begini. Memakai sogokan 2, istimewa, sudah memakai keruingan, sogokan 2, kemudian memakai pudak sategal. Nah, ini pudak sategal ya, tapi di pudak sategal ini dibentuk stilasi atau gambaran orang sedang duduk atau yang sering dibilang adalah putut. Kalau cuma satu namanya dapur putut saja atau setro pandito, tapi karena ini double 2 maka dinamakan putut kembar. Sebetulnya ini pudak sategal, tapi pudak sategal juga dibikin motif sebagai putut kembar. Jadi makanya posisinya pun agak miring. Biasanya pada umumnya putut kembar yang itu lurus seperti orang semedi, tapi kalau ini kan sedang agak miring karena mengikuti pada pudak sategalnya. Kemudian ini memakai kuping 2. Oke ya sahabat pusaka Jawa, makanya kalau di dapur ini tidak ada. Ada yang hampir mirip adalah dapur tombak lurus sekar jantung. Tapi dia hampir sama, hampir, tapi dia lurus tidak luk 3. Ya, memakai pudak sategal, tapi dia tidak memakai kuping, tidak memakai lubang ini. Nah, ini istimewanya di sini. Dia mempunyai sogokan, ya, memakai keruingan sampai ke atas dan luk 3, tapi di belakangnya sini. Nah, ini polos. Ini akan kita bahas. Apakah ini sengaja dibikin seperti ini atau memang sebelum jadi sudah diambil sama tuannya, kurang tahu. Atau pada saat sebelum jadi ada satu kejadian sehingga tergesa-gesa diambil terburu-buru, saya tidak tahu. Kita hanya mereka-reka saja ya sahabat pusaka Jawa. Ini lihat belakangnya polos, sampingnya ada ukirnya. Oke sahabat pusaka Jawa, kita babar dulu tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah anggabah kopong. Dan kita bicara tentang tentang metuknya tadi. Metuknya adalah yang istimewa, metuknya double atau metuk susun. Pada umumnya tombak metuknya 1. Saya lihat ya sahabat pusaka Jawa, tak ambilin lagi di sini. Banyak sih di sini tombak yang metuknya. Kita ambil yang kecil sajalah. Bentar. Kita ambil yang kecil. Ini apa nih? Ambil yang kecil aja. Yalah, ini. Lihat sahabat pusaka Jawa, ini kan metuknya 1 nih. Kalau ini sudah ada metuk, ini metuk lagi. Ya. Dan biasanya sahabat pusaka Jawa, kalau metuk itu fungsinya adalah ketika digunakan sebagai senjata praktis itu untuk menahan tekanan agar tidak masuk kepada sini landaian. Ada mentok kayak bahasanya, dek, tidak langsung slonom masuk ke dalam situ. Jadi ada begitu ditusukkan itu bisa mentok di sini gitu. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita ukur lebarnya lagi. Ya, tadi baru panjangnya, kita ukur lebarnya biar sahabat pusaka Jawa tahu ini istimewanya di mana. Kita ukur lebar tengahnya ya. Kita ukur lebar tengahnya ini 5,5 sahabat pusaka Jawa. Ini lebar tengahnya segini nih. 5,5. Lumayan lebar dan ini tebal. Sahabat pusaka Jawa, ini tebal. Sahabat pusaka Jawa yang saya cintai dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tadi luk 3, makna dan filosofi dari luk 3 adalah sering orang bilang jangkung. Luk 3 atau tadi bilang di awal jangkung artinya jangkung jinampangan dening pangeran. Dan
orang yang mempunyai dapur jangkung itu mempunyai syarat juga. Jadi begini, jangkung menandakan artinya permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jangkung adalah luk 3 lah ya. Permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-citanya, baik cita-cita keduniawian, ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mapan, kaya raya, ataupun menjadi orang yang mulia. Dalam arti mulia di akhlaknya, ataupun menjadi suri tauladan, atau jadi ulama bahasanya ya, jadi kiai, atau menjadi asatid atau ustadz. Nah, itu tercapai. Dan segala rintangan yang ada bisa dilewati dengan mudah. Itu makna dan filosofi tuah dan angsar dari dapur jangkung. Oke, sekarang kalau kita lihat dari kelengan, ini kan tidak berpamor atau bernama kelengan. Kelengan artinya adalah wono ayu, ya, wono ayu atau besi mata hitam atau besi hitam, orang Melayu bilang, atau pengawak wojo. Pengawak wojo mempunyai tuah dan angsar adalah agar si pemilik menjadi wisdom, menjadi bijaksana baik secara berpikir maupun secara bertindak. Karena hidup bersosialisasi ketika menjadi orang yang bijaksana itu akan mudah diterima oleh orang, baik dari sikap dan perlakuannya maupun ucapannya. Karena banyak orang yang tua, menjadi tua itu pasti, menjadi bijaksana itu belum tentu atau tidak pasti. Menjadi bijaksana adalah butuh proses latihan, proses pengalaman yang kemudian akan diterapkan pada diri sendiri yang dipaksa walaupun itu pahit. Dan di sini leluhur kita mendoakan dengan perlambang kelengan itu tadi, agar permohonan batin, agar si pemilik pusaka dengan bilah kelengan itu bisa menjadi bijaksana baik secara berpikir maupun bertindak. Kadang berarti harus dua-duanya, pikirannya bijaksana, tindakannya pun istrinya selaras, tidak jargoni, bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Tapi ini tidak, tapi dilaksanakan, omongannya A, kelakuannya pun A. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang ini tadi ada stilasi atau gambaran dari putut. Nah, ini yang putut ini saya dekatkan. Ini seperti orang sedang duduk, ini kepalanya, ini tangannya, ini kakinya. Dua-duanya sahabat Pusaka Jawa ya, kanan kiri. Nah, dapur putut sendiri itu mulai tenar, kalau orang Jawa Timur bilang itu biasanya adalah umyang. Padahal secara dapur nggak ada yang namanya umyang. Umyang adalah nama seorang empu yang hidup pada zaman kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Raja karena dia Islam jadi namanya Sultan Hadiwijoyo, atau sebelum menjadi raja Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir. Tak ceritakan dulu flashback ke belakang tentang nama umyang. Ya, nama umyang sendiri sebetulnya adalah nama julukan ketika dia diterima menjadi empu di kerajaan Pajang. Nama aslinya beliau adalah Empu Kodok. Kemudian ada yang memberi nama dia jadi Empu Galeng. Ya, kenapa Empu Galeng? Karena beliau itu Empu Kodok kalau membuat bila pusaka lebih sering di pematang sawah, di galengan sawah. Ya, pematang sawah, tengah-tengah sawah. Karena kalau wong Jawa Tegal Brebes galengan loh. Ya kan, galengan lah ya. Galengan itu kadang yang buat jalan di sawah, itu jalan setapak yang ke sawah. Nah, beliau suka membuat begitu. Nah, beliau itu kebetulan mempunyai hasrat untuk mendaftarkan diri menjadi empu kerajaan di Pajang. Kemudian datanglah menghadap kepada Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir. Kemudian Sultan Hadiwijaya mengajukan persyaratan, jika kamu mampu untuk membuat satu bilah pusaka dalam satu malam, maka kamu akan saya terima. Maka Empu Kodok atau Empu Galeng itu menerima. Dia membuat satu bilah pusaka berdapur keris ya, keris.
itu dalam satu malam paginya diserahkan kepada Sultan Hadiwijaya. Setelah diserahkan kepada Sultan Hadiwijaya pun mengetes keampuhan dari pusaka yang dibikin oleh Empu Galang atau Empu Kodok tersebut kepada seorang narapidana, digoreskan ke kulit narapidana, ya, digoreskan tentunya menimbulkan luka. Nah, setelah digoreskan, narapidana itu kemudian berbicara tanpa terkontrol. Wong Brebes ngomong ngromed, Brebes Tegal ngomong ngromed. Kalau orang Jawa Tengah ke sana namanya ngumyang, ngomong tidak beraturan kayak orang gila. Nah, dari situ awal dari julukan dari Empu Umyang. Walaupun Empu Umyang pun mempunyai ciri-ciri tersendiri dapur kerisnya. Biasanya Empu Umyang jarang sekali membuat dapur lurus, banyakkan look seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, ya, saya ceritakan lagi. Kemudian kalau kita bicara tentang putut kembar, karena kalau yang gambarnya manusia cuma satu namanya putut saja, kalau dua kanan kiri namanya putut kembar, baik dibilah tombak maupun dibilah dapur keris ataupun pisau, barangkali ketemu ya, seperti itu. Nah, putut kembar sendiri sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai tuah dan angsar adalah untuk menagih hutang dan melindungi si pemiliknya dari melindungi harta pemilik ini dari segala macam pencurian. Melindungi hartanya lah intinya. Jika si pemilik dapur umyang atau putut kembar, ya, kita lebih enak ngomongnya putut kembar, walaupun orang Jawa Timur lebih sering mengatakan dapur umyang, ya, is oke lah, karena ya yang penting bilahnya seperti itu. Kalau bicara dapurnya ya putut kembar. Nah, putut kembar sendiri kalau secara tuah dan angsar, sebagian orang mempercayai bahwasanya mempunyai tuah dan angsar ada dua, yaitu pertama untuk menagih hutang, ya. Jadi begini, jika orang mempunyai hutang kepada pemilik dapur putut kembar itu, maka jika dia tidak ada niatan untuk membayar hutang, dia akan selalu didatangi atau dibuat mimpi buruk, seolah-olah ada orang yang menagih hampir tiap hari, sehingga dia akan berpikiran resah, kemudian dia akan melunasi hutangnya. Kalau tidak melunasi hutangnya, dia bisa menjadi gila karena kepikiran terus. Yang kedua adalah melindungi orang, melindungi hartanya. Artinya ketika si pemilik dapur putut kembar ini hartanya dicuri, maka si pencuri itu pun sama akan dihantui rasa bersalah, bahkan didatangi dalam mimpi agar segera mengembalikan barang curiannya. Kalau tidak, dia akan terpikiran terus, akhirnya menjadi resah, gelisah, dan akhirnya bisa menjadi gila. Itu menurut sebagian pecinta keris, ya. Ya, yang kedua adalah kalau untuk wilayah Jawa Timur, Solo dan Jogja mempunyai anggapan bahwasanya ini sekedar wacana saja atau gambaran, bahwasanya untuk dapur putut kembar atau umyang yang orang Jawa Timur bilang, itu biasanya ketika mereka akan memberikan sesaji khusus, biasanya malam Rebo Legi, berarti hari Selasa malam Rebo Legi, seperti itu biasanya kalau untuk dapur umyang. Ya, ini hanya sekedar pengetahuan saja, dilakukan ataupun tidak ini sekedar pengetahuan saja, ya. Nah, jadi kalau kita lihat seloroknya, kita kembali ke tombak ini ya, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat seloroknya, ini besinya hitam, kayaknya hitam kebiruan, ini hitam tua sekali, sahabat pusaka Jawa. Ini menurut saya lumayan tua, besinya pun tua. Nah, kalau kita bicara tentang tadi, kenapa kok bilanya separohnya sudah jadi, separohnya kosongan? Ini bilanya kosongan. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang sengaja dibikin seperti ini, ya. Seperti halnya kayak tangkis. Pamor kan ada yang dibilah sebelahnya pamor apa, belakangnya sebelahnya adalah bilahnya pamor apa, berbeda. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi mungkin ini setengah jadi. Ya kan, bisa jadi setengah, apa karena
waktu pembuatan belum selesai terus kemudian si pemesan langsung mengambil, atau ada bencana sehingga tidak sampai selesai, wallahu alam. Yang jelas tombak ini lebih ke arah sebagai pusaka. Kenapa? Kalau untuk sebagai tombak yang berfungsi sebagai praktis, yaitu sebagai untuk berburu, untuk berperang, ini kayaknya tidak maksimal. Dari segi bentuknya, dari segi bentuk, kemudian dari segi ujung bilanya pun kurang maksimal. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, berarti ini peruntukannya sebagai pusaka, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini mempunyai keunikan tersendiri menurut saya, yaitu di mana keruwingan itu sampai ke atas. Tak tunjukkan. Ini keruwingan sampai ke atas. Kemudian dia memakai sogokan. Ini sogokan, sahabat pusaka Jawa, ini sogokan 2. Dan ini ada setro pandito, kalau orang bilang Jawa Timur bilang umian. Dan ini ada kupingnya. Ya, ini ada kupingnya. Kemudian metuknya 2. Ini serba 2, sahabat pusaka Jawa, istimewa. Putut kembar, ada orang semedi 2, kupingnya 2, sogokan 2, metuk 2. Ya, ini sogokan 2, metuk 2, dan ya, ini istimewa. Ada apa? Maksud dan tujuan di situ. Ya, kalau kita rangkum, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum tentang kalau kita rangkum tentang makna dan filosofi dari pusaka tombak jangkung kuping putut kembar ini adalah adalah agar si pemilik ini tercapai segala hajatnya, cita-citanya, baik secara keduniawian maupun secara kerohanian. Ditambah dengan setelah tercapai tentunya akan menjadi seorang yang sukses secara materi maupun secara rohani. Tadi sudah saya sampaikan panjang dan lebar. Pastinya membutuhkan satu protek. Ketika menjadi orang kaya itu kadang berarti hartanya banyak, kemudian pasti banyak orang yang meminjam uang. Ya. Nah, di sini melakukan protek, yaitu melindungi pemiliknya dari melindungi harta pemiliknya. Ya, orang yang hutang pun mau melunasi, orang yang mencuri pun akan merasa dihantui agar dia memulangkan barang curiannya, dan orang yang berhutang tidak bermaksud untuk melunasi, maka dia pun akan dihinggapi rasa bersalah dengan mimpi-mimpi yang buruk agar cepat melunasi hutangnya. Dan kelengan sendiri adalah melambangkan sikap kebijaksanaan baik secara pola pikir maupun tindakan. Jadi ketika dia menjadi sukses pun dia menjadi orang yang bijaksana. Sudah kaya, bijaksana. Ya. Nah, ini jadi makna yang terkandung adalah di sini makna dan filosofinya menjadi orang yang mapan secara rohani maupun secara keduniawian dan orangnya wisdom. Kemudian dia mempunyai nilai protek tersendiri ya di hartanya. Oke ya, sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Ini termasuk tombak menurut saya tombak istimewa dengan lebar dan panjang yang lumayan. Ini berat, sahabat pusaka Jawa ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang ingin merequest dapur pusaka silahkan komentar di kolom komen ya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.